wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Oktavianti, mahasiswa semester 7 Universitas Mercu Buana. Dalam video kali ini saya akan membahas salah satu perusahaan yang terjerat pada kasus kecurangan pelaporan keuangan sebagai salah satu tugas besar pada mata kuliah laporan akuntan yang diampu oleh Bapak Heliantono. Menurut Association of Certified Fraud Examiners atau ACFE, kecurangan itu terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah korupsi, kedua penyalahgunaan aset, dan yang ketiga adalah kecurangan pelaporan keuangan. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai kecurangan pelaporan keuangan. Kecurangan pelaporan keuangan itu dapat didefinisikan sebagai salah satu bentuk kecurangan pelaporan keuangan yang dilakukan oleh manajemen dalam bentuk salah saji material pada laporan keuangan yang dapat merugikan investor maupun kreditor. Kecurangan pelaporan keuangan ini dapat bersifat finansial maupun kecurangan non-finansial. Nah, perusahaan yang akan dibahas pada kasus kecurangan pelaporan keuangan ini adalah PT Hanson International. Hanson International ini merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang properti dan bermarkas di Jakarta, Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1971. Hingga ia berdiri sampai sekarang, Hanson International seringkali beberapa kali mengganti namanya. Dari yang pertama yaitu merupakan Mayertex Indonesia sebagai perusahaan tekstil, hingga pada tahun 1997 berganti nama lagi menjadi Hanson Industri Utama hingga tahun 2004. Hanson International ini juga pernah menggeluti bisnis di bidang pertambangan batubara melalui Hanson Energi. Itu berdiri sejak tahun 2008 hingga pada tahun 2011 Hanson Energi ini dijual kepada Atlas Resource. Selanjutnya Hanson masih mempertahankan bisnis pertambangannya, tetapi bukan lagi batu bara, melainkan timah dan mineral logam yang dijalankan oleh anak perusahaannya, yaitu The Petroleum International, yang juga menjalankan bisnis pengolahan limbah. Hanson mengakuisisi The Petroleum International ini di tahun 2011 dan di tahun 2015 Hanson menjualnya lagi. Di tahun 2013 Hanson mulai memfokuskan dirinya untuk menggeluti perusahaan itu di bidang properti saja gitu. Jadi di tahun 2013 Hanson mulai memfokuskan diri untuk menjalankan bisnis di bidang properti melalui Mandiri Mega Jaya yang juga membawahi 16 anak perusahaan. Nah, bagaimana sih modus operandinya sehingga PT Hanson International ini terungkap melakukan kecurangan? Jadi OJK menjatuhkan denda sebesar 5 miliar kepada Beni Cokro Saputro selaku Direktur Utama PT Hanson International ini karena terbukti melanggar atau melakukan manipulasi laporan keuangan PT Hanson International di tahun 2016. Dan Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal 1 juga mengungkapkan bahwasannya perusahaan terbukti melakukan pelanggaran terhadap PSAK 44 tentang akuntansi aktivitas real estate, terutama pada pengakuan penjualan kafling siap bangun senilai 732 miliar. Jadi PT Hanson itu melakukan pengakuan pendapatan itu dengan metode akrual penuh pada laporan keuangan tahun 2016. Tetapi perusahaan tidak mengungkapkan PPJB atau tidak melampirkan PPJB atas penjualan kafling siap bangun tertanggal 14 Juli 2016. Perusahaan tidak menyampaikan PPJB per tanggal 14 Juli 2016 kepada auditor yang mengaudit laporan keuangan Hanson International. Akibatnya, laporan keuangan PT Hanson International per tanggal 31 Desember 2016 dicatat overstated senilai 613 miliar. Oleh sebab itu, PT Hanson dikenakan denda sebesar 500 juta dan perusahaan juga wajib melakukan perbaikan atas laporan keuangan per tanggal 31 Desember 2016 paling lambat 14 hari setelah ditetapkannya surat sanksi. Selain itu, Shirley Jokom selaku akuntan publik yang melakukan audit atas laporan keuangan PT Hanson International juga dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan surat tanda terdaftar atau STTD-nya selama 1 tahun semenjak dikeluarkannya
surat sanksi. Jadi berdasarkan informasi yang saya dapat di internet, bahwasanya PPJB itu menjadi solusi bagi pembelian tanah atau bangunan gitu. Jadi PPJB ini menjadi jaminan hukum. Jadi perusahaan dapat melakukan transaksi jual beli apabila PPJB-nya terpenuhi. Baru perusahaan dapat melakukan transaksi dan pencatatan jual belinya. Pada kasus ini besar kemungkinannya HPT Hanson belum memenuhi PPJB-nya, tetapi sudah dicatat sebagai pendapatan atau penjualan gitu. Karena apa ya? Karena pada tanggal 14 Juli 2016 itu PT Hanson tidak dapat menyerahkan PPJB-nya kepada auditor kan. Jadi besar kemungkinannya PPJB-nya belum terpenuhi, tapi sama PT Hanson sudah dicatat sebagai pendapatan, sudah dicatat sebagai pendapatan. Jurnalnya yaitu adalah piutang usaha di debit, PPh di debit, dan di kreditnya adalah pendapatan, PPN keluaran, dan hutang PPh pasal 4 ayat 2. Ada beberapa tindakan yang dapat meningkatkan pengendalian internal perusahaan pada siklus pendapatan dan penagihan. Yang pertama yaitu adalah adanya sistem nomorik pada bukti transaksi yang telah dikomputerisasi. Terus yang kedua adalah pemisahan tugas, dan yang terakhir adalah pengawasan. Timbulnya kasus Hanson ini berarti ada suatu pengendali internal pada PT Hanson yang tidak berjalan dengan baik. Apa yang tidak berjalan dengan baik? Yaitu pengawasan. Pengawasan pada PT Hanson Internasional itu kurang baik, sehingga hal-hal seperti PPJB yang belum terpenuhi tapi sudah dicatat sebagai pendapatan itu dikatakan lengah, sehingga muncullah kasus kecurangan pelaporan keuangan. Nah, gambar di samping ini adalah laporan keuangan PT Hanson Internasional per tanggal 31 Desember 2016. Laporan yang tersedia yaitu adalah laporan posisi keuangan atau neraca dan laporan laba rugi. Apabila saya sebagai auditor yang mengaudit laporan keuangan PT Hanson Internasional, pada tahap penilaian risiko yang saya hitung untuk materialitasnya adalah sebagai berikut. Yang pertama saya hitung adalah overall materiality-nya. Overall materiality-nya ini saya dapat dari total aset dikalikan dengan persentase tolak ukurnya. Untuk persentase tolak ukurnya saya pakai 1%. Jadi total aset yang saya dapat itu 8,4 triliun dikalikan dengan 1%, sehingga dapat hasil yaitu 84 miliar. Setelah mendapatkan overall materiality-nya, kita akan hitung performance materiality-nya. Performance materiality-nya itu didapat dari overall materiality dikalikan dengan persentase tergantung dengan tinggi rendahnya risiko yang didapat. Persentase yang saya pakai itu 70%. Jadi untuk menghitung PM-nya yaitu 84 miliar dikalikan dengan 70%, sehingga mendapat hasil 58 miliar. Selanjutnya adalah AM-nya. AM-nya saya dapat dari overall materiality dikalikan dengan 3%. Overall materiality-nya 84 miliar dikalikan dengan 3%, sehingga dapat hasil yaitu 2,5 miliar. Prosedur analitis dilakukan untuk dapat mengidentifikasi aspek-aspek dalam suatu entitas yang tidak disadari oleh auditor dan membantu untuk menilai kesalahpenyajian yang material, sehingga dapat menyediakan suatu basis data untuk perencanaan dan pengimplementasian respons terhadap risiko yang dinilai. Prosedur analitis ini dapat berupa finansial dan non-finansial. Contohnya adalah hubungan antara pendapatan dengan luasnya tempat penjualan ataupun banyaknya kuantitas barang yang dijual. Pertanyaan yang wajib diajukan oleh auditor yaitu yang pertama adalah bagaimana penilaian manajemen dalam menilai risiko kemungkinan terjadinya kesalahpenyajian yang material pada laporan keuangan yang diakibatkan oleh kecurangan. Yang kedua yaitu bagaimana manajemen melakukan pengidentifikasian dan merespons atas kecurangan
adanya kecurangan atau kesalahpenyajian yang material pada laporan keuangan suatu entitas. Terus yang ketiga adalah komunikasi dengan manajemen terkait dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola perusahaan mengenai bagaimana mereka mengidentifikasi dan merespons atas kecurangan pada suatu entitas. Auditor dapat melakukan observasi dan inspeksi untuk dapat memperoleh informasi-informasi yang dibutuhkan. Informasi-informasi yang dibutuhkan itu bisa berupa yang pertama, operasi perusahaan atau entitas. Yang kedua, dokumen dan catatan. Yang ketiga, laporan manajemen. Keempat, fasilitas. Kelima, gedung. Dan yang terakhir adalah pergerakan persediaan dan lain sebagainya. Pada tahap respons atas risiko, auditor dapat melakukan yang pertama, menilai risiko bawaan dan risiko pengendalian pada tingkat laporan keuangan dan pada tingkat asersi. Yang kedua yaitu mengembangkan prosedur aktif responsif, yaitu tanggapan auditor dalam menilai risiko untuk risiko salah saji material didokumentasikan dalam suatu bentuk rencana audit yang berisikan tanggapan menyeluruh terhadap risiko yang diidentifikasi pada tingkat laporan keuangan. Yang kedua, menangani area laporan keuangan entitas. Dan yang terakhir yaitu berisikan sifat, luas, dan penjadwalan prosedur audit yang spesifik untuk mengaudit risiko salah saji yang material pada tingkat asersi. Dari 6 siklus yang diaudit pada audit laporan keuangan, saya memilih siklus pendapatan dan penagihan. Jadi pada siklus pendapatan dan penagihan ini untuk melakukan TOC atau Test of Control itu, auditor harus memenuhi 2 key control. Yang pertama yaitu adalah semua penjualan harus dilampirkan atau didasari oleh sales agreement yang ditandatangani oleh direktur dan pembeli. Terus yang kedua adalah semua tagihan, surat penagihan atau sales invoice harus ditandatangani oleh bagian penagihan dan supervisor finance atau manager finance dan accounting. Lalu untuk menguji STOT-nya atau transaksinya, yang harus dilakukan oleh auditor yaitu yang pertama adalah melakukan tracing antara sales invoice ke sales jurnalnya. Terus yang kedua adalah ambil sampel untuk sales jurnalnya, kemudian bandingkan ke buku besar pembantu piutang dan sales invoice-nya. Yang ketiga adalah perhatikan cara penjurnalannya. Jadi jangan sampai accounting-nya melakukan penjurnalan pada akun-akun yang salah. Terus yang keempat adalah perhatikan bahwa penjualan itu, transaksi penjualan itu dilakukan apabila PPJB-nya telah terbit. Jadi jangan sampai PPJB-nya belum terbit tapi sudah di jurnal penjualan oleh accounting. Terus yang terakhir adalah melakukan footing dan cross footing terhadap sales jurnal, lalu trace jumlah totalnya ke buku besar. Untuk menguji kebenaran saldo piutang di neraca itu sudah benar apa belum, sudah tepat apa belum, kita bisa melakukan sampling. Jadi untuk menentukan sampel size-nya dulu ya, untuk menentukan sampel size-nya itu bisa didapat dari rumus yang ada di samping. Jadi rumusnya itu adalah populasi dikalikan dengan assurance factor dibagi PM dikurang expected factor gitu. Jadi kalau PM-nya kan tadi udah diketahui di awal tuh bahwasanya PM pada laporan keuangan Hanson per tahun 2016 ini adalah 58 miliar. Sedangkan untuk populasi itu didapat adalah kita ambil nilai pendapatan netonya. Pendapatan neto untuk Hanson Internasional pada tahun 2016 ini adalah 740 miliar. Langkah berikutnya adalah menentukan assurance factor. Untuk assurance factor itu kita bisa lihat tabel di samping. Jadi untuk risiko materialitasnya itu kita anggap tinggi ya. Terus untuk efektivitas dari pengujian pengendalian itu juga kita nilai efektif. Untuk efektivitas dari prosedur analitisnya juga kita nilai efektif, sehingga kita dapat assurance factornya itu adalah 0,2. Selanjutnya adalah menentukan besarnya expected error. Expected error ini didapat dari 5% dari populasi.
Jadi expected errornya itu adalah 5% dari 740M, sehingga kita dapat angka 37M. Ketika semua indikatornya sudah diketahui, maka angka-angka tersebut kita masukin aja langsung ke rumus sampel size-nya. Rumus sampel size-nya itu tadi adalah 740M dikalikan 0,2 dibagi 58M dikurang 37M, sehingga kita dapat sampel size-nya itu adalah 7. Setelah menentukan jumlah sampel, maka selanjutnya adalah kita melakukan vouching atas voucher atau jurnal. Setelah mengetahui jumlah sampel, maka langkah selanjutnya adalah melakukan vouching atas sampel yang telah diperoleh. Jadi dari 7 sampel yang diperoleh itu kita pilih secara random. Sebelumnya kita lihat dulu ke GL-nya, baru kita pilih 7 bukti voucher yang akan di vouching gitu. Setelah auditor mengetahui 7 voucher mana saja yang akan di vouching, maka auditor harus memenuhi 6 key control untuk membuktikan bahwasannya saldo piutang pada neraca itu telah tepat. Yang pertama yaitu adalah mengecek otorisasi dan persetujuan. Yang kedua yaitu mengecek transaksi penjualan itu telah dicatat pada periode yang tepat. Yang ketiga yaitu mengecek penambahan dan kelanjutan invoice itu benar. Yang keempat adalah mengecek rekening koran untuk penerimaan kasnya. Yang kelima adalah menelusuri nilai sales invoice dengan sales journaling itu benar apa enggak. Terus yang terakhir adalah menyetujui total nilai sales journal dengan general ledger atau buku besarnya itu telah tepat. Nah, tabel di samping adalah salah satu bentuk kertas kerja auditor untuk melakukan pengujian balance atau saldo piutang pada neraca. Untuk prosedur analitis ini berguna untuk auditor untuk mengetahui dan melihat peningkatan dan penurunan suatu saldo akun di tahun ini dengan tahun sebelumnya. Dan prosedur analitis ini juga dapat melihat kenaikan atau penurunan saldo piutang berikut dengan penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh klien dari hasil tanya jawab di sesi sebelumnya itu. Nah, gambar di samping merupakan saldo piutang PT Hanson Internasional per tanggal 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2016. Kita bisa lihat sendiri di sini. Di sini menjelaskan bahwa piutang usaha kepada pihak ketiga di tahun 2015 itu 0 atau tidak ada. Tetapi di tahun 2016 ada saldo senilai 39,5 miliar. Sedangkan untuk piutang usaha kepada pihak yang berelasi di tahun 2015 terdapat saldo 94 juta, tetapi di tahun 2016 bersaldo 0. Sehingga secara keseluruhan, secara total, piutang usaha PT Hanson Internasional tahun 2016 terhadap tahun 2015 itu mengalami penurunan sebesar 58%. Hal terpenting dalam prosedur analitis ini adalah rasio dari saldo piutang tersebut. Rasio yang kita pakai adalah rasio perputaran saldo piutang atau account receivable turnover. Untuk rumusnya itu sendiri adalah net sales dibagi dengan rata-rata piutang usaha. Untuk net sales-nya kan kita dapat tadi angka 740M. Untuk rata-rata saldo piutangnya itu saya dapatkan dari saldo awal piutang usaha ditambah saldo akhir dibagi 2, sehingga kita dapat angka 66,7 miliar. Untuk dimasukin ke rumus tadi, kita dapat account receivable turnover atau perputaran saldo piutang usaha itu adalah 740 dibagi 66,7, sehingga kita dapat angka 11. Jadi account receivable turnover-nya itu 11 kali. Sedangkan untuk days collection of receivable-nya itu kita dapat dari 360 dibagi 11, yaitu 33. Jadi account receivable turnover-nya itu artinya adalah dalam 1 tahun piutang usaha dapat ditagih sebanyak 11 kali dan dapat ditagih setiap 33 hari. Salah satu pengujian substantif untuk menguji asersi kelengkapan
pada saldo utang usaha adalah dengan melakukan pengecekan ketepatan pisah batas atau cut-off terkait dengan saldo utang usaha, sehingga sampel yang digunakan juga untuk menguji ketepatan cut-off-nya itu terkait dengan saldo utang usaha di Desember 2015 dan terkait dengan saldo dengan transaksi pembelian di Januari 2016 gitu. Dan untuk tanggal invoice-nya juga dicek untuk memastikan bahwasannya transaksi dicatat pada tanggal yang tepat seperti itu. Dan gambar di samping ini, tabel di samping ini merupakan kertas kerja untuk melakukan pengujian substantif untuk menguji asersi kelengkapan pada saldo utang usaha. Dalam melakukan verifikasi beban penyusutan, prosedur analitis yang dilakukan oleh auditor yaitu untuk mengetahui kewajaran kenaikan atau penurunannya beban penyusutan pada laporan keuangan. Apabila pengujian kewajaran tersebut tidak dapat dilakukan sepenuhnya, maka pengujian perincian perlu dilakukan. Auditor akan melakukan perhitungan ulang mengenai penyusutan aset tetap dan kemudian membandingkannya dengan buku besar. Untuk menguji akurasi perhitungan pajak, maka auditor perlu memeriksa formulir pajak untuk dapat menentukan jumlah yang harus dicatat sebagai kewajiban pada tanggal neraca. Untuk menguji presentation saldo investasi, maka prosedur audit yang dilakukan oleh auditor untuk memperoleh bukti bahwa keberadaan, kepemilikan, dan kelengkapan investasi itu akan bervariasi tergantung dengan tipe investasi yang dilakukan dan penilaian auditor terhadap risiko. Prosedur audit yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, inspeksi fisik, terus yang kedua konfirmasi dari penerbit, yang ketiga konfirmasi dengan kustodian, yang keempat konfirmasi dengan pialang, yang kelima konfirmasi dengan pihak imbangan, dan yang terakhir adalah membaca kembali perjanjian mengenai kemitraan atau perjanjian yang sejenis. Setelah uji audit dilaksanakan, maka tahap akhir dari proses audit ini adalah membuat laporan audit. Laporan audit ini mencakup lingkup audit, objek audit, tujuan audit dan hasil audit, serta rekomendasi yang diberikan oleh auditor kepada kliennya apabila ada kekurangan gitu. Terus laporan audit ini merupakan salah satu bentuk komunikasi antara auditor dengan pihak lainnya, sehingga harus dibuat dengan sangat detail, dengan sangat teliti dan penuh dengan tanggung jawab. Hal ini dilakukan untuk menjaga kinerja dan nama baik tempat auditor itu bekerja. Dalam SPAP 342 diungkapkan atau disebutkan bahwasannya tujuan auditor dalam melakukan evaluasi estimasi akuntansi itu untuk memperoleh bukti audit yang kompeten untuk dapat memperoleh keyakinan yang memadai bahwasannya yang pertama, semua estimasi akuntansi yang dapat material terhadap laporan keuangan telah ditetapkan. Yang kedua, estimasi akuntansi yang dibuat itu masuk akal dalam kondisi yang bersangkutan. Yang ketiga, estimasi akuntansi dibuat sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diungkapkan secara memadai. Bukti tentang kewajaran estimasi dapat dilakukan oleh auditor dengan melakukan beberapa pendekatan. Yang pertama yaitu adalah mereview bagaimana manajemen membuat suatu estimasi. Yang kedua adalah membuat ekspektasi independen tentang estimasi. Dan yang terakhir adalah mereview transaksi dan keterjadian berikutnya yang akan terjadi sebelum menyelesaikan audit yang berkaitan dengan estimasi tersebut. Pengujian atas transaksi kepada pihak yang berelasi. Yang pertama yaitu mengevaluasi prosedur perusahaan. Yang kedua yaitu meminta keterangan dari pejabat manajemen. Yang ketiga yaitu mereview dokumen yang dilaporkan kepada pihak Bapepam. Yang keempat yaitu menentukan nama semua daftar dana pensiun. Yang kelima adalah mereview daftar nama pemegang saham. Yang keenam adalah mereview kertas kerja audit tahun lalu. Yang ketujuh adalah meminta keterangan dari auditor terdahulu. Yang kedelapan adalah mereview atau memeriksa transaksi investasi yang material
selama periode yang diperiksa, dan yang terakhir adalah meminta pendapat hukum dari konsultan hukum yang independen. Pengujian atas peristiwa selanjutnya. Jadi ada dua kategori yang dapat dilakukan oleh auditor untuk mereview peristiwa kemudian atau peristiwa berikutnya. Jadi yang pertama yaitu prosedur yang biasanya diintegrasikan sebagai verifikasi saldo akun akhir tahun. Jadi auditor memeriksa apakah transaksi penjualan dan akuisisi pada periode berikutnya diperiksa atau dicek gitu untuk cut off-nya itu telah akurat atau belum. Terus selain itu juga auditor melakukan pengecekan mengenai kolektibilitas dari piutang usaha melalui penerimaan kas yang akan diterima pada periode berikutnya untuk dapat melakukan perhitungan dari penyisihan piutang tak tertagih. Prosedur yang kedua yaitu adalah prosedur yang dilaksanakan terutama untuk mengungkapkan transaksi atau peristiwa yang harus dicatat atau diakui sebagai peristiwa lanjutan. Pengujian atas kelangsungan usaha. Jadi auditor harus menanyakan kepada manajemen apakah mereka memiliki rencana mengenai ketidakberlangsungan usaha suatu perusahaan. Apabila perusahaan atau manajemen memiliki rencana dengan cukup pengungkapan, maka auditor dapat memberikan opini audit dengan penjelasan mengenai kelangsungan usaha entitas tersebut, seperti itu. Untuk sampling audit ini banyak dilakukan oleh auditor dalam melakukan prosedur pengujian berupa vouching, tracing, dan konfirmasi. Dan sampling audit ini dilakukan apabila waktu dan biaya tidak memungkinkan auditor untuk melakukan pengecekan secara keseluruhan mengenai peristiwa dan transaksi-transaksi dalam populasinya gitu. Kalau saya sendiri melakukan metode sampling itu untuk prosedur pengujian STOT atau pengujian terhadap transaksi, dan TDB yaitu pengujian terhadap saldo akun gitu. Dan untuk akun-akun yang diujikan atau diujikan dengan metode sampling itu bisa berupa piutang usaha maupun utang usaha. Untuk prosesnya, untuk cara kerjanya dan prosesnya itu seperti yang tadi sudah dijelaskan di awal gitu. Jadi untuk melakukan sampling audit itu yang pertama menentukan sampling size-nya. Sampling size-nya itu dengan rumus tadi populasi dikalikan dengan asuransi faktor dibagi PM dikurang dengan expected errors-nya gitu. Setelah mengetahui sampling size-nya, barulah kita lihat dulu GL-nya nih. Kita nentuin dulu untuk melakukan vouching atau tracing itu dari populasi yang ada. Kita melakukan sampling itu dengan cara bagaimana gitu. Bisa berupa kita bisa ngambil misalnya 7 saldo terbesar atau 7 saldo terkecil atau random gitu. Terus setelah itu kita lihat GL-nya, baru kemudian kita lakukan vouching terhadap sampel-sampel yang sudah diambil, seperti itu. Kasus kecurangan pelaporan keuangan yang melibatkan PT Hanson International, maka opini audit yang dapat saya berikan sebagai auditor adalah opini audit tidak wajar. Jadi contoh kalimatnya tuh seperti ini. Sebagaimana telah dijelaskan pada catatan atas laporan keuangan, perusahaan tidak melampirkan PPJB dalam laporan keuangan atas penjualan Kasibah per tanggal 14 Juli 2016. Periode akuntansi yang prinsip akuntansi yang berlaku umum mengharuskan perusahaan properti dan real estate menjurnal atau mencatat jurnal penjualan itu setelah diterbitkannya PPJB. Atas penyimpangan yang telah kami sebutkan di atas, maka saldo pendapatan per tanggal 31 Desember 2016 dicatat lebih tinggi sebesar 613 miliar rupiah. Menurut pendapat kami, karena dampak hal yang telah kami sebutkan dalam paragraf di atas, maka laporan keuangan atas entitas yang telah kami sebutkan di atas menyajikan secara tidak wajar. Sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum,
Laporan posisi keuangan PT Hanson Internasional per tanggal 31 Desember 2016 dan hasil usaha serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Nah, apabila Hanson Internasional ternyata menggunakan standar akuntansi keuangan etap, maka bunyi dari opini auditnya sebagai berikut. Menurut opini kami, kecuali dampak yang mungkin akan timbul dari angka-angka korespondensi yang telah dijelaskan dalam paragraf basis opini wajar dengan pengecualian, laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material. Posisi keuangan PT Hanson Internasional per tanggal 31 Desember 2016, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut sesuai dengan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik atau SAK-ETAP. Dalam kasus Hanson Internasional ini, mereka melibatkan Shirley Jokom selaku akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan PT Hanson Internasional per 31 Desember 2016. Menurut saya, Shirley Jokom ini melakukan pelanggaran terhadap kode etika profesi akuntan publik. Kode etika profesi yang akuntan publik yang dilanggar yaitu yang pertama adalah integritasnya. Integritas itu tidak hanya menyatakan tentang kejujuran, tetapi juga hubungan antara wajar dan pengungkapan yang sebenarnya. Dalam kasus ini, Shirley tidak mengungkapkan keadaan yang sebenarnya gitu, bahwasanya perusahaan melakukan pencatatan penjualan sebelum diterbitkannya PPJB gitu. Jadi kan pendapatannya dicatat terlalu besar atau overstated gitu kan. Terus yang kedua adalah objektivitas. Objektivitas ini merupakan sikap jujur yang tidak dipengaruhi pendapat atau penilaian pertimbangan pribadi atau golongan manapun gitu. Dalam kasus ini Shirley tidak mengungkapkan atau tidak jujur lah gitu, intinya bahwasanya dia tuh kekurangan PPJB per tanggal 14 Juli 2016 loh gitu. Jadi laporan keuangan itu nggak lengkap, lampirannya juga nggak lengkap gitu. Tapi sama Shirley nggak diungkapkan itu semua, jadi dia nggak jujur gitu, nggak objektif lah gitu dalam mengaudit laporan keuangan PT Hanson Internasional per tanggal 31 Desember 2016. Terus yang terakhir adalah perilaku profesionalnya. Jadi dalam kasus ini menurut saya Shirley Jokom tidak profesional dalam melakukan pekerjaannya sebagai auditor atau akuntan publik gitu. Jadi adanya kekeliruan dan tidak teliti dalam melakukan penugasannya sehingga menimbulkan kasus ini mencuat kepada masyarakat gitu. Jadi PT Hanson harus dikenakan denda dan juga harus melakukan perubahan laporan keuangannya gitu untuk periode 2016 seperti itu. Demikian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.